Mas Wahyu percaya nggak sih orang yang mati suri itu memang mati beneran, Mas? Kalau dinamakan mati suri, ya berarti tidak mati beneran, Mas ya. Jadi orang yang mati suri itu bisa dikatakan koma ya, Mas ya. Jadi itu bisa terjadi dalam waktu tertentu ya, artinya bisa dalam waktu yang singkat, mungkin beberapa menit atau mungkin juga beberapa jam, Mas ya. Ya sama halnya kayak orang koma lah, Mas ya, mati suri itu, Mas. Dulu itu ada kisah yang menceritakan ya di zaman kenabian bahwa ada yang mati suri selama ratusan tahun ya, kemudian dibangkitkan untuk menceritakan bahwa kehidupan setelah kematian itu benar adanya, Mas. Lalu sampai sekarang menjadi kepercayaan ya bahwa untuk orang-orang yang ingin tahu seperti apa alam setelah kematian atau alam akhirat, itu kita harus tanya kepada orang yang sudah pernah mati suri, Mas. Ini tanggapan Mas Wahyu bagaimana tentang cerita ini? Ya, mati suri ya, kalau sampai dalam kurun waktu ratusan tahun, Mas ya. Kalau kita tidak melihatnya sendiri ya, kita tidak menyaksikan, tidak mengetahui itu, ini kan tentu menjadi sesuatu hal yang sulit juga untuk dipercaya. Secara logika, sekali lagi kita mempelajari apapun juga berdasarkan logika ya, Mas ya, karena kita punya akal ya, kita punya pikiran, jadi ini kira-kira masuk akal apa tidak, kan begitu. Nah, secara logika saja, mati suri selama 100 tahun bahkan mungkin lebih ya, intinya ratusan tahun, mungkin jasadnya sudah hancur ya, Mas ya. Ya, Iya. Nggak usah nunggu sampai ratusan tahun mungkin ya, Mas. Nggak sampai 1 tahun bahkan ya, 1 bulan saja mungkin sudah busuk ya, Mas ya. Betul. Nah, artinya kita gunakan logika kita juga di dalam kita mempelajari tentang sesuatu hal, lebih-lebih yang berhubungan dengan keyakinan. Nggak boleh kita hanya asal cerita, kisah, katanya, kemudian kita mempercayai dan meyakini hal tersebut, Mas Yahya. Nah, ini memang menjadi fenomena yang tentunya dianggap aneh ya, dianggap langka, bahkan dihubung-hubungkan dengan hal mistis. Khususnya di Indonesia ya, mati suri itu dianggap sesuatu yang ajaib. Padahal secara medis itu juga ada istilahnya lah, Mas Yahya ya, secara medis. Kalau kita sebagai orang awam ya, sebagai masyarakat yang mungkin tidak ahli di bidang medis, menyebutnya ya orang pingsan mungkin, Mas ya, koma atau pingsan gitu loh, yang kemudian dalam waktu tertentu akan tersadarkan kembali gitu, Mas ya. Jadi menurut saya mati suri itu ya orang koma atau orang pingsan. Kalau istilahnya tentu kan banyak di medis itu ada, wah namanya ini dan lain sebagainya. Intinya orang pingsan atau orang koma, Mas Yahya. Iya, Mas. Memang benar apa yang Mas Wahyu katakan. Kalau dipikir secara logika ya nggak masuk ya, mati ratusan tahun tapi jasadnya masih utuh. Kemudian sesuai dengan penjelasan medis bahwa mati suri itu ya kondisi koma ya, Mas ya, kurang lebih ya. Kondisi koma di mana memang ada henti detak jantung ya, Mas ya, yang secara tiba-tiba darah tidak mengalir ya, tetapi kemudian dengan cara tiba-tiba juga ya, istilahnya jantungnya berdetak kembali dan darah kembali mengalir. Jadi dalam waktu tertentu lah, bisa hitungan menit, bisa juga mungkin sampai beberapa jam, Mas Yahya. Artinya orang itu belum benar-benar meninggal, Mas Yahya, bukan mati kemudian bangkit lagi, bukan begitu, tapi belum betul-betul secara total dikatakan meninggal, Mas Yahya. Bahkan juga ada yang mengalami mati suri berkali-kali, Mas. Kan ini bisa dijadikan acuan bahwa itu hanya berhentinya detak jantung saja ya, bukan mati yang sebenarnya ya. Ya kan, karena kadang kita ini orang awam, Mas Yahya, makanya kalau kita mengalami atau ada di sekitar kita, di lingkungan sekitar kita yang mengalami hal-hal seperti itu, kan alangkah baiknya
Kalau kita masih ragu ya kita bawa ke medis Mas Yahya. Betul. Karena dengan medis alatnya lengkap, ya minimal kita bisa mengetahui ya ini penyebabnya apa, apakah ini sementara dalam arti koma ya, ataukah memang sudah benar-benar tidak berfungsi semuanya mungkin. Nah ini kan secara medis intinya ya, kita bukan ahli medis, jadi secara medis tentu itu bisa menjadi bahan pertimbangan. Kalau kita yang nggak ngerti kan dipegang nadinya nggak ada detak ya, menurut kita udah meninggal aja. Tapi kan tidak bisa seperti itu Mas Yahya. Ya intinya mati suri itu menurut saya secara pribadi belum meninggal. Iya Mas, banyak sekali orang-orang yang percaya dan meyakini bahwa orang-orang yang mati suri ini sudah pernah melihat langsung seperti apa itu akhirat ya. Kemudian dijadikan kepercayaan oleh banyak orang bahwa kehidupan setelah kematian seperti surga dan neraka itu nyata adanya. Dari cerita orang-orang yang sudah pernah mati suri Mas. Kira-kira benar demikian atau emang ada kepentingan lain di baliknya Mas? Ya kadang repot ya, kadang itu repot. Orang-orang ini begitu mudahnya mempercayai hal-hal seperti ini. Bukan berarti salah, kita tidak menyalahkan ya, ataupun kita juga tidak membenarkan. Tetapi alangkah baiknya kalau ingin memahami segala sesuatu hal, itu betul-betul kita pertimbangkan dengan menggunakan akal sehat kita, logika kita, di dalam kita berpikir ya Mas Yahya. Ya. Nah, kembali lagi kita bicara tentang mati suri. Ya, banyak memang Mas yang mempercayai, yang meyakini bahwa orang-orang yang pernah mengalami mati suri itu dianggap sebagai orang yang pernah mengalami hal-hal yang istimewa Mas. Hal-hal yang spesial. Nah, spesial dan istimewanya ini dihubungkan dengan hal-hal mistis Mas Yahya. Artinya dihubungkan dengan hal-hal gaib yang mungkin tidak semua orang mengalami itu. Padahal justru kalau kita mau mempelajarinya, yang disebut spesial atau istimewa itu karena ada keajaiban. Artinya dia mampu melewati masa-masa kritis sehingga dia bisa kembali hidup lagi Mas Yahya. Artinya dia kembali bernafas lagi lah. Sehingga kehidupan itu masih ada di dalam dirinya. Jadi kalau dikatakan istimewa atau spesialnya itu adalah karena dia pernah mati kemudian hidup lagi, sebetulnya bukan. Justru dia belum mengalami kematian Mas Yahya, orang mati suri itu. Masih belum mati, masih hidup. Artinya kita bisa secara sederhana katakan koma itu tadi. Nah, sedangkan orang yang dalam keadaan tak sadarkan diri ini tadi atau koma ya, atau mungkin bisa kita katakan pingsan ya dalam waktu tertentu, bisa pendek, bisa panjang waktunya. Ini kan tentu orang-orang yang mengalami hal ini bisa dikatakan dia mengalami juga yang namanya halusinasi Mas Yahya. Mimpi ya? Ya bisa dikatakan mimpi. Karena mereka ini berada di alam bawah sadar. Sehingga ya macam-macam, kita tidur aja kita bisa mimpi macam-macam ya. Apalagi ini dalam keadaan koma, misalkan orang-orang yang habis dioperasi secara medis Mas Yahya atau mengalami hal-hal tertentu. Lalu kemudian ketika tersadarkan, nah sadar ini kadang juga masih berhalusinasi Mas Yahya. Enggak selalu sadar itu terus kemudian dalam keadaan sadar sepenuhnya, enggak ya. Setelah mengalami proses ini tadi masih menunggu tahap demi tahap untuk dia kembali mengingat, untuk dia kembali bisa pulih kembali kesadarannya Mas Yahya. Nah, sayangnya kan ini dibumbu-bumbui Mas Yahya. Ya, jadi orang yang mengalami hal-hal seperti ini dibumbu-bumbui sehingga ya saya tidak tahu lah ya, kita saling menghargai tentang percaya atau tidaknya, termasuk cerita-cerita dari mungkin teman-teman atau saudara-saudara kita yang pernah mati suri mungkin Mas Yahya. Kita ambil sisi positifnya sebagai bentuk bahwa itu adalah mukjizat ya. Artinya itu adalah sebuah keajaiban yang mana dia masih diberikan kesempatan untuk hidup Mas Yahya. Kita ambil sisi positifnya, manakala dia bercerita tentang aku pernah melihat surga, aku pernah melihat neraka, atau mungkin dia pernah seolah-olah ada di padang pasir atau di manapun lah, di suatu tempat yang macam-macam lah ya. Kita ambil sisi positifnya saja, bahwa apapun yang dia ceritakan itu supaya kita ini bisa lebih berhati-hati menjalani hidup.
Itu saja. Jadi kalau dia mengisahkan pernah melihat surga, ya kita jadikan itu penyemangat Mas Yahya, untuk supaya kita terus berlomba-lomba melakukan hal baik di dalam perjalanan hidup kita. Nah, sama halnya dengan ketika dia menceritakan tentang kisah neraka, yang mana di situ disiksa macam-macam, sehingga kita ini betul-betul takut akan hal itu, sehingga kita takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang nggak benar, yang nggak baik, Mas Yahya. Kita ambil sisi positifnya ke sana. Tetapi kalau kita mau berpikir secara luas, ya bisa jadi itu juga ada kepentingan di dalamnya, Mas Yahya. Saya nggak tahu ya kepentingannya apa, monggo-monggo saja, itu hak masing-masing dan bukan kapasitas kita untuk menilai apa sih kepentingannya. Yang jelas, saya secara pribadi tidak mempercayai ya kisah-kisah atau cerita-cerita dari apa yang pernah dialami. Ya, jadi bukan saya tidak mempercayai orang ini pernah mati suri. Saya mempercayai orang pernah, memang banyak kejadian seperti itu, Mas Yahya. Saya percaya dengan kejadiannya, tetapi saya tidak mempercayai apa yang dia ceritakan tentang kejadian ketika dia mati suri. Apalagi bercerita tentang hari akhir ya, bertemu dengan Tuhan mungkin, atau bertemu dengan sosok apapun itu, ya saya anggap itu halusinasi saja. Sangat tidak berdasar untuk kita mempercayai hal-hal seperti itu dari seseorang yang pernah mengalami mati suri, Mas Yahya. Iya, termasuk mati suri yang sampai ratusan tahun, ini nggak masuk logika ya, Mas ya. Ya tentunya tubuh jasmani kita ini kan ada unsurnya, ya, terdiri dari 4 unsur. Makanya ketika kita ini dinyatakan meninggal, ya secara otomatis 4 unsur ini akan terurai ke alam lagi, Mas Yahya. Unsur airnya kembali ke air, unsur tanahnya kembali ke tanah, unsur apinya kembali, ya, kemudian unsur udaranya kembali juga, Mas Yahya. Semuanya akan kembali ke alam sesuai dengan unsurnya masing-masing. Jadi kalau sampai mati ratusan tahun, ya kira-kira seperti apa kira-kira, Mas Yahya, wujudnya, kan begitu.